Kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian spoiler sebelumnya. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan spoiler sebelumnya, langsung saja Lupeng memandang Tan Yun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kakinya sedikit gemetar dan berkata, "Tan Yun, mengapa kamu begitu kuat?" Lupeng mengingat adegan di mana Tan Yun mengalahkan 5 murid lainnya dengan begitu mudah. Dia tahu bahwa Tan Yun jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu dia menjadi ketakutan. Tan Yun menatap kaki Lupeng yang gemetar itu dan berkata, "Apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau aku yang harus melakukannya?" Lupeng berkata, "Tan Yun, tunggulah pembalasanku." Setelah itu Lupeng melesat dan melarikan diri ke arah kerumunan. Kecepatan Tan Yun jauh lebih cepat daripada Lupeng. Dia muncul di depannya dalam sekejap mata. Lalu dia pun menendang kaki kiri Lupeng. Kaki kirinya pun terputus dan tubuhnya terpental di udara. Sebelum Lupeng jatuh ke tanah, Tan Yun melintas dan muncul di bawah Lupeng. Lalu Tan Yun menendang kaki kanan Lupeng. Lalu Lupeng yang kehilangan kakinya, dia tergeletak di tanah dan berkata, "Kakak, seseorang ingin menghabisiku." Begitu kata-kata itu terdengar, tiba-tiba ada sebuah raungan. "Siapa yang ingin menghabisi adikku?" Ketika semua orang menatap ke atas, mereka melihat sebuah bayangan yang melesat dan jatuh di depan Lupeng. Bayangan itu berubah menjadi seorang pria muda. Semua orang yang melihat pria muda itu berkata, "Tan Yun kini sudah berakhir." Itu kakak tertua Lupeng, yaitu Lule. Dia berada di alam pemurnian jiwa di tingkatan sempurna. Di antara 300.000 murid divisi 5 jiwa gerbang abadi, Lule lah yang masuk ke dalam peringkat 100 besar terkuat. Namun di bawah aturan sekte, Lule tidak akan berani menghabisi Tan Yun, dia hanya ingin menghajarnya saja. Ketika ribuan murid saling berbisik, tidak jauh dari puncak paviliun seorang pemuda yang mengenakan jubah penegak hukum menatap ke arah Tan Yun. Orang itu bukan orang lain, tetapi dia murid langsung dari tetua penegak hukum gerbang abadi, yaitu Xiao Yuan. Diketahui dia berada di alam pemurnian jiwa di tingkatan sempurna. Di antara 30.000 murid penegak hukum gerbang abadi, dia yang paling kuat. Sementara di antara seluruh murid gerbang abadi yang totalnya 2 juta murid, dia di peringkat ke-98. Salah satu murid penegak hukum yang bernama Xiao Xiong berkata, "Senior Yuan, karena guru meminta kita untuk menghabisi Tan Yun, mengapa kita tidak menangkapnya sekarang juga?" Xiao Yuan berkata, "Tidak usah tergesa-gesa guys. Jika orang lain dapat menghabisi Tan Yun, kok mengapa kita harus mengotori tangan kita dengan menghabisinya?" Xiao Xiong menyeringai dan berkata, "Senior Yuan, masuk akal juga ya kamu. Tan Yun ini sekarang muncul di kota gerbang abadi dan banyak orang yang ingin menghabisinya. Bagi Tan Yun, kota gerbang abadi ini seperti sarang macan. Senior Yuan, kita hanya akan menunggu dan melihat Tan Yun dihabisi." Pada saat yang sama di paviliun Tongtian yang berada di belakang Tan Yun, ada seorang lelaki tua yang sedang menatap Tan Yun. Kilatan niat membunuh melintas di matanya. Orang ini adalah kepala paviliun Tongtian. Dia dijuluki sebagai orang yang tahu segalanya. Dia dikenal sebagai seorang lelaki tua yang baik hati dan bersedia membantu orang lain. Adapun identitas dan latar belakangnya, para murid tidaklah mengetahuinya. Pada saat ini Lulei menatap dan memeluk Lupeng, lalu dia berkata dengan marah, "Adikku, siapa yang menyakitimu seperti ini?" Air mata Lupeng mengalir dan dia menunjuk ke arah Tan Yun dan berkata, "Kakak, dia yang menyakitiku." Lulei tiba-tiba berbalik dan ketika dia melihat Tan Yun, dia menggeretakkan giginya dan berkata, "Kamu hanya semut di alam pemurnian jiwa tingkat kelima. Kamu terlalu sombong." Tanpa menunggu kata-kata Lulei selesai, Tan Yun mencibir dan berkata, "Dengarkan aku dengan jelas. Aku tidak ingin menghabisimu. Kamu segera pergilah dari hadapanku dan bawa juga adikmu pergi." Begitu kata-kata itu terdengar, ribuan murid memandang Tan Yun dengan senyum di wajah mereka. Salah satu murid dari divisi angin dan guntur berkata, "Ada begitu banyak orang di sini, tetapi Tan Yun benar-benar tidak tahu ketinggian langit." Sebelum murid itu selesai berbicara, tiba-tiba dia berhenti.
Tan Yun juga sudah muncul di depan murid itu dan tangan kanannya mencekik leher murid itu. Tan Yun menatap murid itu dengan tajam dan berkata, "Kamu diamlah." Lalu Tan Yun memandang semua orang dan berkata juga, "Kalian diamlah. Kalau tidak, kalian akan bernasib seperti orang ini." Tan Yun mengangkat murid itu dengan tangan kanannya lalu membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Lengan kanan murid itu menjadi patah dan dia meringkuk di tanah dengan kesakitan. Semua orang memandang Tan Yun dengan sedikit takut dan mereka berhenti mengejek Tan Yun. Pada saat ini ekspresi Lule menjadi suram dan dia dengan lembut meletakkan lupeng di tanah. Lalu dia berkata, "Adikku, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu." Lupeng menyeka air matanya dan mengangguk. Di dalam hati Lupeng, kakaknya adalah murid peringkat 100 teratas di divisi 5 jiwa di Gerbang Abadi. Pasti kakaknya akan sangat mudah melawan Tan Yun. Pada saat yang sama, alasan mengapa Lupeng berani begitu sombong kepada Tan Yun karena dia memiliki Lule yang sangat kuat. Lule menunjuk Tan Yun dengan marah dan berkata, "Kamu menyakiti adikku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, kamu tidak akan pergi dengan selamat." Tan Yun kemudian menatap Lule dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Tan Yun tiba-tiba melesat dan mengayunkan tinjunya ke arah dada Lule. Lule berkata, "Dasar bocah tidak tahu diri." Lule tidak menggunakan senjata apapun. Karena menurut pendapatnya tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk melawan Tan Yun. Segera kekuatan spiritual beratribut guntur menyelimuti tangan kanan Lule. Setelah itu dia melesatkan tinju kanannya ke arah Tan Yun. Ketika kedua tinju milik mereka saling bertabrakan, kekuatan guntur yang menyelimuti tangan kanan Lule itu langsung menghilang. Tangan kanannya tidak bisa menahan kekuatan tinju Tan Yun dan tiba-tiba tangan kanannya menjadi hancur. Lule berteriak kesakitan, "Kamu hanya alam pemurnian jiwa di tingkat 5. Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Ketika tubuh Lule terpental, Tan Yun melangkah mendekati tubuhnya dan menghantam dada Lule dengan tangan kanannya. Tiba-tiba di sana juga cahaya pedang menembus ke arah Tan Yun. Sebelum cahaya pedang mengenai Tan Yun, dia menghilang dan muncul di sisi kiri Lule. Tangan kanan Tan Yun menggenggam tangan kiri Lule yang sedang memegang pedang. Tan Yun memusatkan kekuatan spiritual di tangan kanannya dan meremas tangan kiri Lule. Kemudian Tan Yun mengambil pedang itu dan menusukkannya ke dada Lule. Darah mengalir keluar dari dadanya dan ketika darah itu menyatu dengan air hujan di tanah, warna merahnya menjadi memudar. Adegan ini sangat mengejutkan ribuan murid yang berada di sana. Mereka tidak bisa memikirkannya, guys. Lule yang berada di peringkat 100 teratas divisi 5 jiwa Gerbang Abadi itu sangat lemah di hadapan Tan Yun. Gelombang keterkejutan muncul di hati semua orang. Itu membuat mereka tercengang. Xiao Yuan yang berada di puncak pavilion, dia tertarik dengan pertarungan barusan. Lule yang masih tergeletak di tanah, dia menjadi ketakutan. Dia meminta Tan Yun agar jangan membantainya, dikarenakan ada aturan sekte yang tidak boleh membunuh sembarangan murid. Tan Yun mencibir dan berkata, "Aku tidak berniat menghabisimu. Lihatlah, pedang itu tidak mengenai titik vitalmu. Ingatlah, jika kamu bertemu denganku di masa depan, kamu harus menghindar. Kalau tidak, nasibmu tidak akan seberuntung kali ini." Setelah Tan Yun mengatakan hal itu, Tan Yun tiba-tiba menoleh ke samping. Segera rasa sakit kesemutan datang dari wajah bagian kiri. Itu karena sebuah anak panah yang melesat dan menggores wajah dirinya. Jika Tan Yun tidak menghindar tepat waktu, mungkin saja anak panah itu akan menembus kepala dirinya. Jelas pemilik anak panah itu memiliki niat menghabisi Tan Yun. Tiba-tiba sebuah suara wanita terdengar. "Tan Yun, kamu benar-benar sialan. Di siang hari begini kamu memperlakukan murid divisi 5 jiwa dengan cara seperti itu." Di depan Tan Yun seorang wanita dengan jubah 5 jiwa pun muncul. Dia berada di alam pemurnian jiwa di tingkatan sempurna. Nama wanita itu adalah Qin Mei Hong. Dia merupakan peringkat ke-68 dari semua murid divisi 5 jiwa. Di belakang wanita itu ada 6 murid perempuan yang juga berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Mendengarkan ocehan Qin Mei Hong, Tan Yun tidak mengatakan apapun. Tan Yun mengangkat jarinya dan dengan lembut membelai luka di wajahnya. Kemudian dia mengetahui bahwa dia mengeluarkan darah, itu membuat Tan Yun marah. Pada saat yang sama Tan Yun merasakan sesuatu. Perasaan yang aneh mulai mengikis jiwanya. Jelas anak panah itu memiliki kekuatan untuk mengikis jiwa. Jika jiwa Tan Yun tidak sekuat orang di alam jiwa ilahi tingkat kedua, maka jiwanya akan terkikis dan menjadi musnah.
Wanita itu ingin menghabisi Tan Yun dengan satu serangan menggunakan anak panahnya. Seorang murid perempuan di belakang Qin Mei Hong, dia memandang Tan Yun sambil tersenyum dan berkata, "Bocah sialan, senior Qin sedang berbicara denganmu." Tan Yun masih tidak mengatakan apapun. Tan Yun bergumam di dalam hatinya, "Kalian sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Aku tahu bahwa di antara kalian semua yang ada di sini ada yang ingin menghabisiku. Baiklah, aku akan memberi kalian kesempatan, tapi hanya sekali saja dan itu hari ini. Aku menunggu kalian di arena hidup dan mati di kota gerbang abadi. Hidupku ada di sana, datang dan ambil jika kalian memiliki nyali." Setelah itu Tan Yun menunjuk Qin Mei Hong dan berkata, "Terutama kamu wanita sialan." Qin Mei Hong tersenyum dan berkata, "Tan Yun, jangan banyak bicara. Aku akan mengambil nyawamu di arena hidup dan mati." Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju arena hidup dan mati di kota gerbang abadi yang jauhnya 30 mil. Semua orang bergegas juga ingin melihat pertarungan ini. Tan Yun hanya di alam pemurnian jiwa tingkatan 5, tapi dia menawarkan diri untuk bertarung di arena hidup dan mati. Sepertinya dia gila. Begitulah kata orang-orang yang berada di sana. Lalu ribuan murid mengikuti Tan Yun dengan pedang terbang mereka. Qin Mei Hong juga tak basa-basi langsung pergi untuk segera menghabisi Tan Yun. Qin Mei Hong memimpin 6 murid wanita yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna dan terbang menuju arena hidup dan mati. Di puncak pavilion, Xiao Yuan sangat gembira dan berkata, "Junior Xiao Xiong, karena sekarang ada kesempatan untuk menghabisi Tan Yun dengan cara yang adil, kita tidak boleh melewatkannya. Ayo, kita pergi dan habisi Tan Yun terlebih dahulu. Setelah itu, guru pasti akan memberi kita hadiah." Setelah beberapa saat, di arena hidup dan mati yang terletak di pusat kota gerbang abadi yang seluas 1000 kaki persegi. Arena hidup dan mati dibuat untuk menyelesaikan masalah antara orang satu dengan orang lainnya. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat dan akan bertarung sampai habis-habisan. Tan Yun pun sampai di arena hidup dan mati. Lalu dia menyimpan pedang terbang beratribut angin miliknya. Qin Mei Hong bersama 6 murid lainnya mendarat di arena hidup dan mati. Mereka berdiri menghadap Tan Yun. Qin Mei Hong berkata, "Tan Yun, ayo kita mulai." Saat Qin Mei Hong memandang Tan Yun dengan dingin, beberapa suara datang dari langit. Seorang murid laki-laki dari divisi jiwa binatang yang berada di alam pemurnian jiwa di tingkat sempurna, dia melesat dan mendarat di arena hidup dan mati juga. Segera setelah itu 2 murid laki-laki dari divisi pil gerbang abadi, 1 laki-laki dan 2 perempuan dari divisi jiwa suci serta Xiao Yuan dan Xiao Xiong juga mendarat di arena hidup dan mati. Pada saat ini pertarungan antara Tan Yun dan yang lainnya menyebar di seluruh kota gerbang abadi. Banyak murid yang bergegas setelah mendengarkan berita itu. Setelah beberapa napas, jumlah murid yang menonton pertarungan itu melonjak hingga puluhan ribu. Lalu bagaimanakah pertarungan itu terjadi? Akankah Tan Yun benar-benar menghabisi semua para jenius itu? So, pasti Tan Yun bakalan menggunakan formasi pedangnya guys. Oke, segitu dulu untuk spoiler novel kali ini. Kita lanjut di hari Senin. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.